Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya buah sawit yang kelihatannya keras gitu bisa berubah jadi minyak yang kita pakai hampir setiap hari? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas perjalanan industrial yang luar biasa ini. Dari buah segar di pohon sampai jadi minyak sawit mentah. Oke, kita mulai dari sini. Coba deh bayangin gunungan tandan buah segar kayak gini nih tiba di pabrik setiap hari. Ini bukan sekedar tumpukan buah ya, ini adalah titik nol, titik awal dari sebuah mesin industri raksasa yang prosesnya berjalan non-stop. Biar gampang, perjalanannya kita bagi jadi 5 bagian besar. Mulai dari kebun ke pabrik, lalu menyiapkan buah, terus memeras minyak, membersihkan minyak mentah, dan terakhir kita lihat apa saja produk akhirnya. Yuk, kita mulai. Nah, bagian pertama. Mungkin kita kira bakal langsung masuk ke mesin-mesin canggih ya. Ternyata, langkah paling awal dan paling krusial itu justru inspeksi manual. Sebelum buah ini boleh diolah, kualitasnya harus dicek dulu. Karena kualitas di awal ini akan sangat menentukan hasil akhir minyaknya. Kalau kita lihat di diagram alur ini, posisi kita tuh ada di paling depan. Truk-truk pengangkut buah masuk, terus langsung ditimbang. Ini buat mencatat berat total tandan buah segar atau biasa disingkat TBS yang masuk. Data ini penting banget buat hitung-hitungan efisiensi pabrik nantinya. Nah, disinilah rahasianya. Pabrik gak akan terima semua buah begitu aja. Ada proses sortir atau grading yang super ketat. Lihat deh tabel ini. Targetnya, minimal 90% buah harus dalam kondisi matang sempurna. Kenapa sih harus seketat itu? Simple, karena buah yang matang pas itu kandungan minyaknya lagi di puncak-puncaknya. Jadi kuncinya ada di bahan baku. Oke, setelah lolos seleksi kualitas, barulah buahnya siap diolah. Di tahap ini, kita akan lihat bagaimana panas dan kekuatan mekanis digunakan untuk menyiapkan buah sebelum minyaknya diperas. Di sini nih muncul tantangan teknis pertama. Begitu dipetik, buah sawit ini langsung berkejaran dengan waktu. Enzim di dalamnya mulai aktif dan bisa merusak kualitas minyak. Jadi pertanyaannya gini, gimana caranya kita menghentikan waktu buat buah ini sekaligus melepaskannya dari tandan yang keras banget? Jawabannya ada di dalam mesin raksasa ini. Sterilizer. Jadi, tandan buah segar dimasukkan ke dalam bejana ini dan pada dasarnya direbus pakai uap super panas bertekanan tinggi. Percaya deh, langkah ini adalah salah satu yang paling fundamental di seluruh proses. Proses perebusan ini bukan cuma sekedar manasin loh, ada 4 fungsi utamanya. 1. Yang paling penting, panasnya mematikan enzim yang bisa merusak minyak. 2. Uapnya bikin buah jadi gampang lepas dari tandan. 3. Daging buahnya jadi empuk, siap untuk diperas. Dan 4. Kadar airnya juga berkurang. Semua ini demi mempermudah proses selanjutnya. Oke, buahnya sudah direbus, jadi lebih gampang lepas kan? Sekarang saatnya misahin buah-buah kecil ini, yang disebut brondolan, dari tandan kosongnya. Proses mekanis untuk merontokkan buah ini namanya threshing. Cara kerjanya tuh jenius dan simpel banget. Jadi, tandannya udah direbus tadi, dimasukin ke dalam drum berlubang ini. Waktu drumnya muter kencang, tandanya bakal kebanting-banting. Hasilnya, buah-buah kecilnya rontok, jatuh lewat lubang-lubang itu, sementara tandan kosongnya terdorong keluar di ujung drum. Efektif banget. Nah, sekarang kita sampai di jantungnya pabrik ini. Setelah semua persiapan tadi, inilah momen yang ditunggu-tunggu. Proses mengeluarkan minyak dari dalam buahnya. Untuk tugas ini, ada duet maut nih, mesin digester di bagian atas dan screw press di bawahnya. Anggap aja yang satu tugasnya melumatkan dan yang satunya lagi memeras. Dua mesin ini bekerja berbarengan dan jadi kunci dalam proses ekstraksi minyak. Jadi prosesnya ada 2 langkah. Pertama, di dalam digester, buahnya diaduk-aduk sampai jadi bubur panas. Tujuannya buat membongkar sel-sel yang menyimpan minyak. Nah, begitu jadi bubur, langsung deh meluncur ke screw press. Di sini, tekanan yang luar biasa kuat bakal memeras bubur itu sampai semua cairan minyak mentahnya keluar. Jangan senang dulu. Cairan yang keluar dari mesin peras tadi itu masih kotor banget. Isinya campuran minyak, air, dan ampas. Jadi, sekarang kita masuk ke tahap pemurnian atau yang biasa disebut klarifikasi. Mungkin kalau lihat diagram ini kelihatannya ribet ya. Dan ya, memang prosesnya cukup panjang. Minyak mentah yang baru keluar ini harus melewati serangkaian tangki dan filter untuk dibersihkan. Setiap tahap dirancang untuk membuang satu jenis kotoran tertentu. Tapi tujuan dari semua kerumitan itu sebenarnya simpel banget.
Kita cuma mau misahin minyak sawit yang berharga dari semua kotorannya. Entah itu air, pasir, sisa serat, maupun lumpur atau ampas padat lainnya. Pembersihan pertama pakai alat namanya vibrating screen. Anggap aja ini saringan raksasa yang digetarkan terus-menerus. Minyak kotornya dialirkan ke atas. Getarannya membantu misahin serat-serat kasar dan padatan besar. Sementara cairan minyaknya lolos ke bawah untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, minyaknya masuk ke tangki super besar ini, namanya Continuous Settling Tank atau CST. Di sini kita manfaatin ilmu fisika dasar, massa jenis. Minyak kan lebih ringan dari air dan lumpur, jadi dia bakal mengapung ke atas. Nah, lapisan minyak inilah yang nanti diambil, sementara kotoran yang lebih berat ngendap di dasar. Sebagai sentuhan akhir, minyaknya dimasukkan ke dalam centrifuge. Ini tuh kerjanya mirip pengering di mesin cuci, tapi untuk minyak. Alat ini berputar super kencang, menciptakan gaya yang melempar sisa-sisa air dan kotoran paling halus sekalipun ke dinding. Yang tersisa di tengah, minyak yang jauh lebih murni. Akhirnya kita sampai juga di ujung perjalanan. Tapi yang menarik, pabrik kelapa sawit ini nggak cuma menghasilkan minyak sawit mentah loh. Ternyata ada produk-produk berharga lainnya yang juga dihasilkan. Ternyata CPO atau minyak sawit mentah itu cuma salah satu hasilnya. Ada juga inti sawit atau kernel yang bisa diolah lagi jadi produk lain. Dan yang lebih keren, sisa serat dan cangkangnya itu nggak dibuang, tapi dibakar buat jadi bahan bakar boiler yang ngasih tenaga ke seluruh pabrik. Bahkan tandan kosongnya bisa jadi pupuk. Ini namanya sistem siklus tertutup. Hampir nggak ada yang jadi sampah. Jadi, kalau kita lihat lagi diagram alur dari awal, sekarang ceritanya jadi utuh. Dari satu tandan buah segar, kita dapat CPO yang siap dikirim untuk diolah lebih lanjut, dapat kernel untuk diproses jadi minyak lain, dan dapat serat serta cangkang yang energinya dipakai lagi buat menjalankan seluruh proses. Sebuah siklus industri yang luar biasa kan? Gila ya, dari perebus uap raksasa sampai alat pemutar super cepat, perjalanan buah sawit ini benar-benar sebuah keajaiban rekayasa industri. Ini jadi bikin kita mikir deh, kira-kira produk sehari-hari apa lagi ya yang kita pakai, yang ternyata di baliknya punya cerita proses produksi yang sama kompleksnya.